Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Suara bersama saya Dini Asmiatul. Dan pada kesempatan ini tentu di program Suara Setara ini kita akan banyak berdiskusi tentang pemilu dan politik. Dan di samping saya ini sudah ada Bang Wildan Syah. Selamat sore Bang Wildan. Senang sekali nih saya disampingkan dengan orang hebat. Beliau ini ternyata adalah Ketua Minat dan Bakat di GM FKPPI dan kemudian juga inisiator Warga Muda. Nah kebetulan saya juga ini anggota Warga Muda nih. Jadi saya senang sekali nih bisa bertemu langsung dengan inisiator Warga Muda. Baru ketemu ya sekarang kita ya? Iya baru ketemu dan ini di program Suara Setara ini perlu ditonton sama orang-orang karena ini Bang Wil ini bukan orang biasa dan kita akan banyak berdiskusi tentang pemilu, politik, dan juga anak muda. Nah, ini menarik nih ya, karena kan 2024 ini bentar lagi ya, Bang ya. Jadi konstelasi sekarang itu mulai agak memanas dan juga anak muda, saya sih Gen Z ya. Mas Wil? Milenial ya, tapi masih tetanggaan lah ya kita. Nggak terlalu tua juga lah. Nggak terlalu ya. FVB-an masih ngerti kita FVB. Iya, betul sekali. Jadi guys, kita itu tahu kan bahwasannya politik 2024 ini mulai memanas dan menjadi kebingungan untuk saya ya di Gen Z. Mungkin juga teman-teman Gen Z lain juga merasa kebingungan nih. Harus kemana arahnya, koalisinya ini makin hari makin memanas gitu ya. Nah tapi ada suatu hal yang ingin saya tanyakan nih Bang Wil, ingin diskusi gitu nih ya. Karena kita Gen Z ini masih merasa kebingungan, sedangkan pemilih hari ini itu terbanyaknya ternyata di Gen Z dan Gen milenial. Jadi upaya apa sih sebenarnya yang hari ini harus diberikan oleh para inisiator nih, orang-orang hebat ini, untuk bagaimana anak muda ini juga paham gitu terhadap konstelasi politik dan tentunya untuk kemajuan bangsa Indonesia dong, jangan salah memilih gitu ke depannya. Gimana nih Bang? Aku pikir 2024 ini bukan soal politik sebenarnya, atau soal pemilu doang. Tapi ini proses di mana Gen Z dan milenial memilih masa depannya sendiri sebenarnya. Betul, itu yang betul. Memilih masa depannya walaupun dengan sarana pemilu. Makanya kalau menurutku ya anak muda sekarang tuh jangan fokus sama koalisinya Pak Anies, koalisinya Pak Prabowo, atau koalisinya Pak Ganjar. Tapi yang paling penting tuh bangun koalisi sesama komunitas dan organisasi kepemudaan. Maksudnya jangan sampai kita terjebak sama gimmick-gimmick politik, hiburan-hiburan politik atau komedi politik. Tapi yang paling penting tuh bagaimana kita tuh tahu koalisinya anak muda itu mau dibawa kemana gitu. Misalnya menuntut soal bagaimana penanggulangan krisis iklim, ngomongin bagaimana solusi polusi udara, pekerjaan yang layak, bahkan sampai hal-hal yang remeh-temeh, misalnya kayak infrastruktur yang ramah anak muda kayak gitu. Kan hari ini juga infrastruktur ramah anak muda kan cuma ada di kota-kota gede lah, kayak misalnya kita ngomong Surabaya, Jakarta, Semarang, Bogor dan semacamnya. Kita harap di kota-kota satelit itu juga ada perjuangan nih dari anak-anak muda, koalisi-koalisi anak-anak muda di tingkat lokal buat nuntut juga hal serupa kayak gitu. Jadi apapun isunya yang nanti diangkat, yang penting adalah perkuat koalisi anak muda, entah dari ormas-ormas Cipayung, apa dari organisasi minat bakat atau dari komunitas hobi dan semacamnya. Itu mulai nih nata sebenarnya mau kita perjuangkan masa depan apa sih yang kita harapkan gitu buat pemilunya. Jadi mau presidennya siapapun, tuntutan anak muda tuh udah satu suara gitu untuk 2024 masa depan yang lebih baik. Gitu. Betul sekali, sepakat banget sih. Jadi anak muda jangan sampai kita termatikan karena koalisi-koalisi ya, karena intrik-intrik politik hari ini. Tapi kita juga harus mulai berpikir bagaimana masa depan Indonesia. Jadi 2024 ini menentukan berarti ya Mas ya, menentukan masa depan Indonesia ke depan yang lebih baik. Jadi jangan lengah untuk para anak muda dan anak milenial ya. Nah tadi menarik sih kata Mas Wildan ini, kita anak muda harus banyak berkolaborasi. Nah ini nih Mas, kadangkala kan di tataran politik ini remeh-temeh itu menjadi suatu konflik. Nah ini gimana nih caranya nih para komunitas organisasi Cipayung ini bisa berkolaborasi nih untuk mensukseskan 2024 nanti? Ya menyukseskan perjuangan aspirasi anak muda ya, bukan hanya partai politik atau tokoh tertentu sebenarnya. Jadi poin utamanya adalah semangat kolaborasi ini adalah kolaborasi politik sebenarnya. Jadi bukan anggapannya bahwa politik ini kita hanya soal mendukung dan memilih dan dipilih, karena yang paling penting adalah bagaimana representasi atau harapan semua anak muda itu terhitung dalam sistem politik kita. Jadi kan hari ini ketika ngomong anak muda ya kita selalu melihat
teman-teman yang di organisasi Cipayung atau nggak di ormas-ormas gede, padahal ekosistem gerakan anak muda nih sama lebih luas sekarang spektrumnya betul. kan. Bahkan ada yang kayak Pandawara yang di lingkungan kebersihan, ada bicara udara yang ngomongin polusi udara di Jakarta, bahkan ada mungkin kayak Indo Relawan yang hari ini konsen buat ngasih saluran-saluran kerelawanan dan banyak lagi. Nah, poinnya adalah saya melihat di gerakan anak muda ini ada dua entitas besar. Pertama tuh entitas kritis dan entitas kreatif. Entitas kreatif ini adalah organisasi kepemudaan yang berbasis pada kaderisasi. Kita sebut kayak PMII, HMI, GMNI, PMKRI, Hikmah Budi, GMNI, LMNI dan semacamnya. Mereka tuh terdidik dan diperkuat oleh otot-otot politik yang oke sama seniornya. Ya, di kader ya? Di kader, ditindas, dibangkitkan dan semacamnya. Dan ya itu ada proses-proses tersendiri gitu. Dan mereka terbiasa dengan hierarki dan jenjang-jenjang bagaimana mereka mencapai puncak gitu kan. Betul. Nah, sedangkan ada entitas anak muda yang lebih kreatif, ini dia lebih horizontal, lebih anti hierarki dan semacamnya yang bertumbuh gitu. Iya, betul. Kalau yang sini ada semacam sentralisasi kekuasaan, hierarki, kalau yang di sini tuh terdesentralisasi semua. Maka kita nggak aneh, ada beberapa teman-teman tuh mungkin komunitasnya cuma isi 5 orang, tapi tiba-tiba dia jadi founder gitu kan. Iya. Tapi itu jauh lebih berdampak. Jadi, nah, ini bukan berarti di pemilu ini kita mengadu mereka, tapi bagaimana bisa ada satu titik temu untuk mereka saling menguatkan. Poinnya itu. Maksudnya mungkin dalam konteks menganalisis hal yang sifatnya struktural, itu diperlukan nih teman-teman yang di entitas kritis ini buat ngeliat strukturnya harusnya kayak gini. Sedangkan yang di kreatif itu juga digandeng buat dia mikirin, oh kita juga harus ada perubahan kultural nih, harus ada gerakan-gerakan partisipatif yang lebih egaliter dan semacamnya. Nah, menurutku yang paling penting sekarang, ada nggak sosok anak muda atau pemimpin muda hari ini yang bisa mempertemukan dua entitas itu? Mas Wildan, salah satunya. Saya masih jauh, karena menurut saya gini, saya ngebayangin deh, sebenarnya akan jadi bagus kalau yang teman-teman Cipayung yang atau OKP-OKP itu yang udah terbiasa dalam ekosistem politik di Indonesia, ini mulai nih merangkul. Bukan malah menghina, bukan malah memberangus, tapi merangkul. Kan ini poinnya teman-teman komunitas ini kan cuma pengen dirangkul aja. Bisa jadi yang di sini, yang kritis itu, dia punya ide-ide besar. Tapi kan kadang pas lagi eksekusi, mereka cuma punya gagasan kurang kan. Ya mungkin nggak relate sama anak muda semacamnya. Sedangkan komunitas ini, dia butuh suplai narasi yang kuat agar produk-produk dan gerakannya makin besar. Jadi dua entitas yang berbeda ini itu harus dijadiin satu lah untuk menciptakan satu gerakan yang lebih bagus dan berdampak lebih masif kayak gitu. Iya, betul sekali. Sepakat banget ya. Jadi ini luar biasa sekali nih jawabannya Bang Wildan ya. Jadi hari ini ya semua organisasi, semua komunitas, apapun latar belakangnya, harapannya bisa bergandengan tangan, membuat satu kolaborasi dan gerakan besar untuk menuju Indonesia yang lebih maju ya. Dan salah satunya karena memang hari ini momen politik, momen pemilu di depan mata, ya kita memanfaatkan itu mungkin ya Mas ya. Nah, menarik sebenarnya Mas berbicara hari ini perihal pemilu politik dan anak muda. Anak muda itu hari ini kalau dilihat dari pamflet-pamflet yang ada di pinggir jalan ya, itu kan udah banyak ya anak muda yang hari ini berkandidat sebagai wakil rakyat gitu. Tapi ada satu kegelisahan saya nih ya, karena rata-rata anak muda hari ini yang berani terjun ke lapangan, berani terjun menjadi calon wakil rakyat itu adalah orang-orang yang sorry to say, punya privilege. Nah, ini bagaimana nih tanggapan Mas Wildan nih terkait itu? Menurut saya sih nggak jadi masalah ya. Cuma untuk memberikan asumsi kepada masyarakat luas bahwasannya yang punya privilege juga punya kualitas. Intinya itu kan. Jadi mau punya privilege mau enggak, itu nggak jadi masalah. Yang penting punya kualitas. Tapi ada beberapa hal yang mungkin Mas Wildan perlu sampaikan nih ke para calon-calon anggota legislatif anak muda hari ini yang punya privilege ataupun enggak. Betul. Ini sebenarnya jadi anomali ya. Dalam artian penuh polemik juga soal kandidat politik yang punya privilege. Mungkin karena orang tuanya adalah tokoh politik sebelumnya, atau orang tuanya adalah salah satu pemegang harta terbanyak di daerahnya gitu. Jadi ini pernah aku diskusi sama teman-teman. Emang salah ya? Dan dia nanya gitu, emang salah ya ketika politisi punya anak yang akhirnya jadi politisi? No. Dan begitu pun juga musisi Ahmad Dhani anak-anaknya jadi musisi gitu. Dan yang faktornya pengusaha anaknya pengen jadi pengusaha dan semacamnya. Dan ada memang, gen lah ya? Nggak gen. Bukan gen. Lebih habitus dalam keluarga yang membuat si anak ini punya persepsi atau ekspektasi ke sana. Makanya kita nggak
melarang juga sebenarnya ketika ada tokoh-tokoh politik yang anaknya jadi politisi. Ya. Cuma kan ini persoalannya bukan di ranah hukum sebenarnya, di ranah etis saja, etika politik. Ya, pantas apa enggak gitu kan, soal suatu keluarga jadi dinasti dalam artian gitu. Cuma kalau aku sendiri ngelihat bahwa lagi-lagi kalau kita lihat sekarang privilege itu nggak serta-merta langsung shortcut juga. Toh banyak juga pejabat-pejabat yang anaknya nyalek pun nggak jadi juga gitu. Karena lagi-lagi privilege itu cuma hanya jadi modal start yang berbeda dengan yang teman-teman yang lain. Tapi menurutku juga orang-orang yang privilege ini juga mulai mencocok-cocokkan diri juga sebenarnya. Kayak misalnya kalau seandainya mereka awalnya jadi caleg itu tahun-tahun sebelumnya, yang penting SMA gitu kan. Kan orang tuanya juga nyocok-cocokin, masa mau nyalek SMA, S2 lah atau S3 kan. Ada maksudnya etika-etika tertentu dalam keluarga politisi itu udah bicara soal itu. Itu satu. Itu dari sisi kita angkat positifnya. Tapi dari sisi yang mungkin kita sedikit kritis, sebenarnya ini juga bisa jadi sistem yang akhirnya membuat, sistem politik kita yang membuat akhirnya ada teman-teman privilege doang. Jadi anak-anak muda yang nggak punya privilege nggak bisa. Apalagi aktivis-aktivis yang nggak punya modal nih. Yang cuma modal semangat dan arahan dari Kanda gitu ya. Ya maksudnya itu bukan salah di anak mudanya lagi. Ini bicara soal sistem politik kita. Maksudnya apakah sistem politik kita itu menghasilkan politik elektoral yang mahal, apa politik elektoral yang murah? Terus pertanyaannya, apakah seharusnya partai politik kita dibiayain oleh negara atau enggak? Nah, hal-hal ini kan yang membuat orang anak muda mau masuk apa enggak. Karena kalau misalnya ditanya ke anak muda, apa sih yang membuat nggak berani? Orang selalu bilang, aduh gue mau nyalek, tapi gue mau nabung dulu. Gue mau nyalek, tapi gue nggak punya duit dan semacamnya. Berarti kan problemnya adalah sistem politik kita ini yang perlu dibenahi. Bukan si modal si calegnya. Karena kalau sistem politik udah bagus, meritokratis, sumber daya dan modal ekonomi itu seharusnya jadi nomor sekian. Karena yang paling penting adalah seberapa konsisten dan berdedikasinya si calon ini, kandidat ini merepresentasikan apa yang dia wakilkan gitu. Nah, Jadi sistem politika dulu yang perlu kita hajar sebenarnya. Jadi kalau kita terjebak menghajar keluarga yang privilege, menurutku itu mengkerdilkan persoalan sistem politik kita yang lebih kompleks sebenarnya. Gitu. Jadi akhirnya kita cuma nudik, wah lu kan anak pejabat, lu anak ini dan semacamnya gitu. Padahal masalah akar permasalahan utamanya adalah sistem pemilu elektoral kita yang mahal yang membuat akhirnya orang-orang privilege selalu mendapatkan tempat yang lebih oke ketimbang yang nggak punya privilege gitu. Iya, sepakat sih. Itu jadi problematika juga hari ini para anak muda yang punya semangat aja tapi nggak dibarengi dengan semangat privilege. Tapi juga ada juga beberapa anak muda yang punya privilege itu. Itu nggak jadi masalah ya Mas ya. Yang terpenting itu kan secara kualitasnya dia mumpuni. Dipantas-pantaskan lah. Karena posisinya kalau kita yang privilege saja kita hajar, saat ini anak muda di parlemen itu cuma 4%. Dan akhirnya kalau dibicara memperjuangkan representasi anak muda, ya nggak bisa juga dong. Maksudnya ketika voting aja, bayangin dia 4% melawan 96% yang mungkin didominasi sama orang-orang yang usia yang lebih senior gitu. Iya, betul sih. Jadi bersyukur juga ya ada anak muda yang hari ini berani lah, apapun latar belakangnya gitu lah. Yang penting berani dulu. Iya, masuk dulu minimal ngasih pondasi bahwa kita bisa kok masuk ke parlemen gitu. Walaupun hari ini belum ada impact-nya apa-apa gitu. Tapi minimal aku percaya perubahan tuh dicicil. Bukan dibayar kontan, karena dibayar kontan bisa jadi duitnya dari platform slot judi gitu. Atau nikah bayar kontan. Atau nikah kontan atau apa gitu. Iya, sepakat. Menarik juga ini untuk dibahas untuk para anak muda yang memiliki semangat untuk di politik gitu. Nah, tapi Mas, hari ini juga kondisi kita ini kalau tadi kita agak mencong-mencong ya pertanyaannya, tapi mudah-mudahan ngena lah ya untuk anak muda dan memberikan manfaat. Terakhir ini ya, manfaat anak Sunda biasa. Kalau misalkan berbicara hari ini gitu ya, kan Gen Z ini lumayan agak kompleksitas ya, perubahan zamannya, perubahan sosialnya dan lain sebagainya lah gitu, teknologinya dan lain sebagainya. Nah, Mas, dengan anak muda yang memang kesehariannya itu dengan gadget, sosial media dan lain sebagainya, nah itu gimana nih biar kita juga bisa menghindari hal-hal yang oh ini hoax nih, oh ini nggak boleh nih, oh ini disinformasi nih. Nah, bagaimana nih dari cara pandang Mas Will memberikan edukasi ini kepada anak muda yang memang sebentar lagi mengikuti momentum politik? Oh iya, jadi ada hal bagus ya, karena ada yang bilang nih kalau pakar sosiologi kita hidup di era postmodern. Betul. Dimana kita berkelimpahan informasi, bahkan kita tuh banjir informasi gitu. Tapi yang namanya banjir itu nggak selalu
yang namanya banjir itu akan selalu membawa dampak buruk. Kayak misalnya banjir di Kanal Ciliwung atau BKT itu udah merusak rumah warga, bawa kotoran, bawa penyakit kulit dan semacamnya. Begitu kan dengan banjir informasi. Nah, masalahnya informasi yang namanya banjir ya kan nggak mungkin barang-barang bagus dong ya keseret kan. Ya kotoran apa dan semacamnya. Begitu pun kalau di arus informasi kita ya juga banyak kotoran-kotoran, entah hoax, entah ujaran kebencian dan semacam-macamnya. Makanya paling penting di generasi sekarang, makanya aku bilang beda nih kalau di zaman Gen X atau Baby Boomer, mereka terbiasa dengan mencari informasi. Sedangkan di era kita, milenial dan Gen Z itu kita harus lebih bijak untuk memilah informasi. Betul. Nah, apalagi sekarang bukan masalah hoax yang banyak. Hari ini semua orang bisa jadi media. Jadi kita di Gen Z dan milenial selain jadi konsumen, kita jadi produsen informasi juga. Dan bahkan kita juga nggak tahu apakah informasi yang kita reshare atau kita retweet atau itu benar apa kan kita nggak tahu. Karena kadang kita menyebar sesuatu bukan kebenaran, tapi sesuatu yang menurut kita relate sama kita kan. Nah, begitupun dalam konteks politik. Dalam konteks politik, hoax dan nggak hoax itu juga tipis sebenarnya untuk ngebedain. Bahkan hari ini yang kena dampak itu nggak cuma orang-orang yang tidak terpelajar, bahkan orang-orang terpelajar pun juga sering jadi korban hoax kan. Karena kecepatan informasi dan isu politik tuh dianggap sebagai social currency. Maksudnya ketika lo nyebar duluan lo dianggap keren gitu. Jadi bukan akurasi atau kebenaran dari sebuah informasi, tapi kecepatan menyebar informasi jadi yang terpenting viral kan gitu. Nah, gimana cara kita untuk menanggulanginya gitu? Menurut aku shortcutnya sebenarnya hari ini kan ada yang namanya digital literasi. Ini anak-anak muda tuh diceramah itu tentang lo harus ngerti caranya ngecek hoax, ngecek apa dan semacam. Menurutku tuh ribet, bos. Malah menurutku yang harus dilakukan sama teman-teman muda berangkat dari pertanyaan pertama, koalisi anak muda ini itu harusnya menuntut platform sosial media, soal TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp dan semacamnya untuk membuat semacam algoritma atau machine learning yang mencoba untuk memverifikasi itu. Jadi kadangkala ketika ada permasalahan hoax dan semacamnya yang disalahin adalah si konsumen atau produsen informasinya dalam artian kita. Padahal si pengguna platform ini yang mencari untung dari kita itu seharusnya jauh lebih bertanggung jawab untuk menata hoax itu kalau menurutku. Dan kenapa akhirnya nggak ada kesadaran ini dalam gerakan anak-anak muda? Karena anak-anak muda ngerasa, lah kan kita pakai sosial media udah gratis, masa kita nutup platform? Enggak gratis, karena logikanya platform sosial media dalam bisnis ini, kalau dia prinsipnya nih, Din, kalau dia itu nggak jualan barang, berarti dia jualan kita, si penggunanya. Kenapa? Dia jual kita dengan iklan. Iya betul. Iya kan? Berarti nggak ada salahnya kita sebagai barang dagangan dia udah nguntungin kita. Kenapa si pihak-pihak platform ini nggak berupaya untuk menata algoritma sosial medianya untuk menghilangkan hoax-hoax itu? Padahal mereka punya kemampuan itu. Toh hari ini machine learning dia atau AI mereka pun juga bisa memprediksi perilaku kita sebagai penggunanya dia. Tapi kenapa nggak bisa meminimalisir hoax? Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan anak muda, oke, digital literasi dijalanin, tapi yang paling penting ada menuntut si platform-platform ini untuk membenahi platform media sosialnya dia gitu. Iya, tapi itu caranya kayaknya agak sedikit. Iya ya, harus disuarain. Harus disuarakan. Benar. Ya. Kalau perlu bakar ban, itu jangan bakar ban jangan di istana sama DPR. Di platform Facebook juga kita perlu bakar ban. Harus lewat Kominfo nggak ini? Maksudnya bukan masalah bakar ya, maksudnya paling penting adalah menyuarakan aspirasinya. Iya, gitu. Sepakat. Nah, berbicara anak muda lagi nih ya, karena Mas juga masih anak muda dan memang waktunya juga ini udah mepet ya. Iya nih, saya udah minum 2 minuman. Haus banget kayaknya ini. Dijejer pertanyaan nih. Oke, terakhir Mas ini Mas, mungkin kita ingin mendengarkan pesan dari Mas Wildan gitu ya terkait pemilu, politik dan anak muda hari ini menghadapi dinamika 2024 menuju Indonesia yang insya Allah lebih baik lah ya. Gimana Mas pesan terakhirnya? Jadi kalau menurutku sekarang yang perlu kita lakukan itu adalah merubah cara pendidikan politik. Jadi kalau bicara untuk partisipasi anak muda, pergerakan anak muda dan semacamnya, selain tadi lewat movement maupun lewat pencerdasan masyarakat, paling penting adalah merubah paradigma yang awalnya deduktif, pendidikan politik yang deduktif menjadi induktif. Maksudnya kayak gini, kita terbiasa dalam membangun movement itu pakai yang namanya deduktif. Jadi kita bicara masalah yang makro, habis itu ceramain satu komunitas, satu organisasi. Yang mungkin ada gap pengetahuan antara terminologi yang dipakai si penceramah dengan
audiensnya. Misalnya contoh dia mengawali ceramah itu dengan oligarki, kapitalisme, bla 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 bla. Yang di bawah udah pusing gitu. Apa itu? Kayak misalnya di Tanah Abang, dia tahu, oh ini karena ada konspirasi dari brand-brand e-commerce, social commerce, ini karena ada oligarki, bla bla. Ya pusing yang dihadapi sama orang di bawah itu kan. Yang penting jualan gue laku gitu. Bener. Ini contoh. Jadi susah, akhirnya nggak pernah diterima tuh hal-hal yang berat itu. Makanya yang paling penting kita dorong namanya, saya bilang pendidikan politik yang induktif. Apa itu mulai? Mulai dari permasalahan, akar permasalahan dia yang pertama gitu. Aku contoh kayak bagaimana kita penetrasi komunitas-komunitas. Kan hari ini kan komunitas-komunitas dia hanya sibuk dengan sesuatu yang mereka suka. Iya, betul. Sesuatu yang mereka minati, sesuatu yang membuat mereka happy gitu kan. Padahal yang paling penting adalah kita melakukan radikalisasi itu di titik-titik itu. Karena kadang ketika kita bicara soal pemilu, kita selalu bicara ekosistem organisasi-organisasi yang punya kekuatan politik. Misalnya ya Cipayung, OKP, Ormas-Ormas dan semacamnya. Padahal pemilih itu tidak di sini. Pemilih itu semua gitu. Salah satunya ada masyarakat. Teman-teman komunitas-komunitas ini. Hal ini yang perlu diinduktif politik. Dengan cara apa? Misal komunitas sepeda. Mungkin itu dianggap nggak progresif. Tapi padahal kalau kita melakukan pendekatan ke mereka, kita bisa bilang, emang lu enak nih naik sepeda gini-gini doang. Lu sepeda tuh bagus kalau ada jalan yang bagus. Jadi kita kompor-komporin nih. Akhirnya si anak-anak sepeda bikin gerakan ke Pemda. Kita butuh jalan khusus sepeda. Naik level tuh satu. Dari awalnya nongkrong, jadi movement. Abis naik sepeda, dikompor-komporin lagi. Masa kita cuma jalur sepeda doang? Nggak bisa yang namanya jalur sepeda yang oke kalau udaranya nggak bagus. Movement lagi, step dari yang awal minta infrastruktur, jadi ekosistem. Nah, begitu pun nanti mungkin naik lagi. Ya kita sih mau naik sepeda kayak gini. Masa kita nggak bisa yang namanya sepeda harus dari luar mulu, Brompton dan sebagainya. Kita bisa dong pakai sepeda yang lokal. Nah, maksudku dari step yang paling basic naikin ke atas, bukan yang dari gede ke bawah. Karena dari gede yang bawah itu lebih pada indoktrinasi menurut gue. Tapi kalau induktif politik, dia akan tahu bahwa kebutuhan dia itu memang harus diperjuangkan mereka sendiri. Jadi aku bayangkan itu ketika cuma komunitas sepeda. Tapi kalau ada komunitas tari, dan media dan semacamnya, itu menyuarakan dari awalnya level rendah ke tinggi, berarti apa? Semua orang berjuang untuk kebutuhannya dan semua orang akan menuju bahwa ada tuntutan lebih besar, yaitu kebijakan publik yang lebih baik. Nah, makanya kalau di Eropa kan sekarang nggak ngomongin HAM doang, tapi ngomongin hak asasi hewan. Karena apa? Karena hal-hal yang basic ini mereka udah sampai bingung, gue mau perjuangkan apa lagi ya? Ya udah urusan hewan aja lah gue perjuangkan, misalnya kayak gitu. Itu akhirnya kemuliaan itu hadir gitu. Dan dalam konteks politik 2024 berarti para katalisator, mobilisator atau para penggerak-gerak politik itu harus menyadari bahwa ternyata ada satu ekosistem yang lebih besar yang belum pernah kita sentuh. Dan cara itunya adalah dengan melakukan pendidikan politik secara induktif gitu sih. Mantap. Ditutup dengan ilustrasi yang luar biasa ini ya. Ini diskusi yang sebentar, tapi insya Allah daging semua isinya. Karena dibayar sama Setara, jadi kita harus semangat. Kalau tidak dibayar, kita ngomong yang aneh-aneh. Oke. Pokoknya Mas Wildan ini luar biasa sekali ya. Saya ini baru 10 menit, 20 menit ngobrol aja kayaknya udah masuk daging semua nih tentang pendidikan politik dari Mas Wildan nih. Dan mudah-mudahan juga teman-teman di sana, kawan-kawan Setara yang menonton juga memberikan kebermanfaatan juga ya. Maksudnya memahami juga apa yang disampaikan oleh Mas Will gitu ya. Dan tentunya juga kita yuk bareng-bareng, yuk bergandengan tangan, yuk berkolaborasi untuk kebaikan Indonesia. Iya nggak? Kayak caleg bu. Udah cocok 50 ada modal gimana dong? Siap. Bercanda. Oke, itu aja Mas Will. Makasih banyak ini atas waktunya walaupun 20 menit tapi Mas Wildan ini orang sibuk. Jadi bersyukur banget nih bisa datang ke sini. Makasih banyak sekali lagi. Dan Suara Setara juga makasih banyak, ini program yang luar biasa. Sampai jumpa lagi bersama saya Dini Asmiatul dan Wildan. Gue kan nggak belum tentu ikut lagi. Ada hostnya. Nanti tenang diundang lagi sama kita, ya kan? Oke, dadah. Salam Setara.